Kim Se-ron, aktris Korea Selatan yang dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 16 Februari 2025 diduga disebabkan karena bunuh diri. Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kim Se-ron mengalami henti jantung saat ditemukan oleh temannya di rumah kediamannya. Namun ketika pihak kepolisian membawanya ke rumah sakit, aktris cilik tersebut tetap tak tertolong. Sebelum meninggal dunia, aktris yang telah memulai karirnya sejak usia 9 tahun ini diduga sempat mengalami cancel culture. Hal ini terjadi karena Kim Se-ron terkena kasus driver under influence, DUI, atau menyetir dalam keadaan mabuk hingga mengakibatkan kecelakaan tunggal serta merusak sejumlah fasilitas umum dan beberapa toko di wilayah Gangnam, Seoul. Akibat mengalami boykot di Korea Selatan, Kim Se-ron dikabarkan bangkrut setelah menghabiskan semua tabungannya untuk membayar uang ganti rugi. Ia pun sempat dirumorkan bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Belajar dari kondisi Kim Se-ron, sebenarnya apa itu cancel culture? Cancel culture merupakan budaya memboikot seseorang yang dianggap bermasalah secara massal. Misalnya, saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau menyinggung. Praktik pemboikotan massal ini biasanya juga diikuti dengan pemberhentian dukungan kepada orang tersebut. Fenomena cancel culture umumnya terjadi di media sosial. Semua orang sebenarnya bisa saja menjadi korban cancel culture, tetapi fenomena ini biasanya paling banyak dialami oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti politisi, aparatur negara, pemuka agama, dan selebritas. Nah, secara umum ada 3 proses psikologis yang terjadi dalam diri seseorang sebelum ia melakukan cancel culture pada orang lain. Menyadari bahwa terdapat hal-hal negatif pada korban, merasakan berbagai emosi negatif seperti kesal, sedih, dan marah yang kuat, merasa harus menghukum atau menyakiti korban akibat hal negatif yang dikatakan atau dilakukan. Hingga kini banyak fenomena cancel culture yang berhasil memerangi hal-hal negatif, seperti seksisme dan rasisme, karena fenomena ini menuntun adanya perubahan sosial. Selain itu, cancel culture juga memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih jauh mengenai dampak dari setiap hal yang akan dilakukannya. Kendati memang memiliki beberapa manfaat, fenomena cancel culture juga bisa membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan mental korban, pelaku, dan pengamat atau orang yang hanya melihat fenomena cancel culture. Dampak bagi korban cancel culture. Fenomena cancel culture seharusnya bisa menjadi sarana untuk membuat korban memahami kesalahannya, memperbaiki kesalahan tersebut, dan mengambil langkah yang tepat agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Namun, bukannya membuat sang korban menjadi paham akan kesalahannya, fenomena cancel culture terlebih yang kerap terjadi akhir-akhir ini tak jarang malah merubah menjadi perilaku intimidasi atau bullying kepada korbannya. Hal ini tentu bisa membuat korban merasa terkucilkan, terisolasi, bahkan kesepian. Tak menutup kemungkinan korban pun akan lebih berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan bunuh diri. Dampak bagi pelaku cancel culture. Perlu kamu ketahui, fenomena cancel culture juga tidak selalu berhasil membuat korbannya sadar akan kesalahannya. Apalagi jika pelaku cancel culture dan korbannya tidak memiliki hubungan yang dekat. Terkadang praktik cancel culture seperti itu justru hanya akan membuat si korban merasa lebih tertantang untuk mempertahankan ego dan reputasinya. Bila demikian, hal tersebut justru dapat menyebabkan pelaku cancel culture semakin merasakan berbagai emosi negatif seperti kesal, marah, bahkan frustasi. Selain itu, fenomena cancel culture disebut juga bisa menurunkan tingkat empati pelakunya. Pasalnya, saat melakukan praktek cancel culture, pelaku akan cenderung menolak untuk mendengarkan atau memahami posisi korban cancel culture. Dampak bagi pengamat cancel culture. Cancel culture tidak hanya akan membawa dampak bagi kesehatan mental pelaku dan korbannya saja, tetapi juga bagi pengamat atau orang yang sekedar menyaksikan fenomena tersebut. Terlalu sering melihat praktek cancel culture bisa menyebabkan seseorang diliputi ketakutan dan kekhawatiran bahwa dirinya bisa saja ditinggalkan oleh orang lain. Selain itu, pihak yang mengamati fenomena cancel culture juga bisa mengalami rasa cemas bahwa orang lain akan menemukan suatu hal pada dirinya yang bisa digunakan untuk melawannya di kemudian hari. Meski kita memang tidak bisa mengendalikan perkataan dan perilaku orang lain, tapi perlu diingat, kita bisa loh mengontrol perilaku dan sikap diri kita sendiri, sehingga fenomena cancel culture ini tidak membahayakan kesehatan mental kita. Nah, berikut ini adalah beberapa tipsnya. Biasakan untuk berpikir 2 kali sebelum memposting suatu konten di media sosial. Ingat, jejak digital tidak akan hilang. Hindari memposting sesuatu di media sosial saat sedang merasa emosi. Biasakan mengkritik orang lain sewajarnya. Lakukan detox media sosial secara berkala, terlebih bila sedang merasa cemas atau kewalahan. Curhatlah pada orang-orang yang dipercaya seperti keluarga atau sahabat apabila kamu menjadi korban cancel culture. Jika kamu merasa terdampak akan fenomena cancel culture yang kerap terjadi belakangan ini, baik sebagai korban, pelaku, atau pengamat, jangan ragu untuk menceritakan keluhanmu ke psikolog atau psikiater ya.